Nah, gitu dong on cam. Mana baru lu doang, Fit? Fitri doang, we. Mana? Mana? Bain. Iya, tar dulu. Mau ketawa dulu. Lalu gue gelap banget anjir. Yaudah. Yang pertama siapa? Udah di-record ini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen Pak Adi Mansah dan teman-teman sekalian. Kami selaku kelompok 9 ingin mempresentasikan materi perbedaan moral, akhlak, dan etika. Antara lain kelompoknya ada Fitriana, Najwa Putri, Farhana Priyansa, saya sendiri Muhammad Fayagaidensa, dan Irgi Sasi Ramanda. Lanjut daftar isi. Daftar isi dari presentasi ini antara lain bab 1 pengertian moral yang akan disampaikan kepada saudari Fitriana, bab 2 pengertian etika yang akan disampaikan oleh saudari Najwa Putri, dan bab 3 pengertian akhlak yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lanjut bab pertama pengertian moral kepada saudari Fitriana, waktunya kami persilakan. Ya. Pengertian moral bisa disebut dengan Latin Arab yaitu akhlak. Akhlak adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain. Dalam tindakannya yang memiliki nilai positif, manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah nilai absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat dan dilihat dari perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Contoh nilai moral dalam kehidupan. Yang satu ada regelius, sikap dan perilaku yang patut dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua ada jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dan yang ketiga ada toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Kan? Selanjutnya pengertian etika yang akan dijelaskan oleh saudari Najwa Putri. Kepadanya kami persilakan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang berarti hati nurani ataupun perikelakuan yang pantas atau yang diharapkan. Secara sederhana hal itu kemudian diartikan sebagai ajaran tentang perikelakuan yang didasarkan pada perbandingan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Etika memiliki sifat absolut dan mutlak. Pengertian etika menurut Aristoteles mendefinisikan arti etika dalam dua pengertian, yakni terminus technicus serta manner dan custom. Terminus
sinus merupakan sebuah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan manusia. Ada dua jenis etika, yaitu yang pertama etika filosofis. Etika filosofis merupakan etika yang bersumber dari aktivitas berpikir manusia. Yang kedua, etika teologis. Etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum, sebab mengandung aneka unsur etika umum serta dapat dimengerti apabila memahami etika secara umum. Yang B, sumber etika. Yang pertama, filosofi, pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang. Hukum, biasanya hukum dibuat setelah pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam komunitas. Sumber etika menurut agama Islam itu nilai-nilai humanis yang meliputi keadilan, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, perdamaian, dan nilai-nilai toleransi antar agama. C. Contoh etika. Yang pertama, mengucapkan saat bertamu ke rumah orang lain. Yang kedua, mencium tangan kedua orang tua ketika akan beraktivitas. 3. Membuang sampah di tempat sampah. 4. Memohon maaf ketika melakukan kesalahan. D. Fungsi dan tujuan etika. Fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Tujuan etika adalah mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Mengajak orang bersifat kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Mengantar manusia bagaimana menjadi lebih baik. Kesimpulan etika. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Itu berarti etika membuat manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika adalah kewajiban serta tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, pengertian akhlak. Saya sendiri yang akan menjelaskan. Pengertian akhlak. Akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi pekerti, atau perangai seseorang yang melekat pada diri seseorang ini. Sedangkan secara istilah, akhlak artinya adalah sifat seseorang yang melekat dalam dirinya yang kemudian dapat terlihat dari perilaku orang tersebut. Menurut para ulama, akhlak terbagi menjadi dua. Adanya yaitu, 1. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Kedua, akhlak yang tercela, akhlakul madmumah. Adalah semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena akan mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya ataupun orang lain. D. Sumber akhlak. Akhlak karena bersumber pada wahyu, maka ia tidak bisa berubah. Meskipun akhlak Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, sementara etika, moral, dan lain-lain bersumber pada akal atau budaya tempat. Tetap saja bahwa semuanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. C. Contoh akhlak. Akhlak yang terpuji. Berkata jujur walaupun di keadaannya menyakitkan hati. Bersikap saling mengasihi terhadap sesama makhluk hidup, menjalankan amanah dengan sebaik mungkin, berperilaku sopan santun terhadap siapapun, bersikap rendah hati walau memiliki kelebihan. Dua, akhlak yang antara lain berdusta atau berbohong terhadap orang lain, bersikap sewenang-wenang tanpa memperdulikan orang lain, tidak menjalankan amanah yang telah dibebankan terhadapnya, berteman, tidak menggunakan moral, sopan santun, dan tata krama, bersikap sombong terhadap orang lain. Adapun fungsi dan tujuan akhlak, yang pertama, fungsi akhlak yaitu memperbaiki perilaku atau kelakuan seseorang dari yang buruk. Yang kedua,
Tujuan akhlak. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Adapun kesimpulan akhlak atau bisa disebut juga dengan perbuatan atau perilaku seseorang yang bisa disikapi oleh setiap tingkah laku seseorang yang buruk maupun yang baik, tergantung kepada perbuatan mereka kepada sesama makhluk atau kepada Allah. Adapun kesimpulan yang terdapat pada pesan moral, etika, dan akhlak itu berbeda, namun memiliki nilai-nilai yang sama. Di antara lain, persamaan etika, moral, dan akhlak adalah sama-sama membahas baik dan buruk perilaku manusia, membahas baik dan buruk tingkah laku yang berada pada diri individu manusia, menentukan hukum atau nilai manusia dengan keputusan baik dan benar, berhubungan dengan nilai-nilai yang berada pada manusia. Adapun perbedaannya antara akhlak, moral, dan etika, akhlak meneliti perbuatan dengan ajaran agama Al-Quran dan Sunnah. Etika dengan teoritis menggunakan tolak ukur pikiran atau pertimbangan akal pikiran. Dan moral kan ada kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Ukurnya bersifat praktis. Baik, adapun presentasi dari teman-teman saya dan dari kelompok saya. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.